Mengupgrade Ninja bisa mendapatkan power tambahan, yaitu sebesar 8 sampai 12 horsepower. Angka yang sangat besar ya Bang. Apa aja sih yang harus dibeli dan dipasang agar Ninja kita naik tenaganya 8 sampai 12 horsepower? Ini dia Gan, cekidot, gaspol, ikutin terus sampai tamat. Kalau kemarin-kemarin kita ngupgrade Ninja dengan dana pelajar itu meningkatkan tenaga 3 sampai 6 horsepower dengan modal 500.000 sampai 1 jutaan. Itu step 1 ya. Itu sekarang kita lanjut ke step 2 atau stake 2 dengan dana ya agak besar sedikit sih. Dengan dana 2 sampai 5 jutaan. Tapi seimbang dengan power yang didapatkan, angka ya 8 sampai 12 horsepower itu udah sangat gede ya kan ya. Udah sangat gede dan ini udah saya buktikan kan. Bahkan ini sebetulnya video dibuat ini dari rangkuman-rangkuman yang udah saya lakukan ya kan ya. Jadi ngupgrade-nya itu tidak sembarangan, udah saya lakukan, baru saya kasih tahu ke agan-agan. Dengan dana 2 sampai 5 juta rupiah apa aja sih? Oke, ini dia Gan pembahasannya. Kalau kemarin kan dengan hanya mengganti knalpot aja dengan karburator, bahkan karburatornya kemarin ya, saya nggak sarankan reamer. Karena ubahan yang stake pertama itu yaitu untuk PNP. Jadi karburator standar Ninja PWL26 ganti PE28 atau PWK28. Terus yang PM28 diganti PE atau PWK28. Karena stake 1 itu PNP. Nah untuk stake 2 ini ada yang PNP dan ada yang nggak PNP. Terserah kalian mau yang mana, nanti saya jelaskan ya kan ya. Setelah ganti knalpot, untuk pemilihan knalpot mungkin linknya saya sediakan di deskripsi karena saya sudah sering bahas tentang knalpot ya. Karburator juga sama, nggak usah dibahas tentang karburator, knalpot udah ya. Nah, tapi kalau kita untuk stake 2 ini mau nggak mau kita mengarah ke bagian blok silinder. Kasarnya porting lah, harus porting ya. Karena pada stake 1 itu tanpa porting, cuma mengandalkan PNP ya, knalpot, karburator, coil, busi, CDI. Pada stake 2 ini juga bisa juga ganti CDI tapi yang lebih advance lagi. Nah, saya jelaskan ya. Menyasar bagian blok silinder untuk meningkatkan tenaga horsepower lebih besar. Pilihannya ada 2. Bisa beli blok jadi. Nah, bisa beli blok jadi macam yang ada di depan saya. Bisa pakai PDK Gold seri BW, bisa pakai KTC Gold, bisa pakai Kawahara, bisa pakai Uma ya. Bisa juga pakai Moto One yang udah saya bahas ya kan ya, tapi bloknya nggak ada di sini. Ada, saya pernah bahas juga Moto One, bisa juga pakai Moto One. Bahkan misalnya bisa pakai LHK, bisa pakai merek apa aja, Home Racing. Home Racing itu sekarang mereknya jadi apa lupa lagi tuh. Jadi bisa beli blok jadi langsung seperti ini. Bisa juga porting. Blok standar di porting. Serahkan ke bengkel terpercaya. Nah ini ada 2 keunggulan dan kerugian dari sistem metode ini ya. Yang pertama, kalau kita beli ini blok ya, contoh ini yang ada di depan ya. Ini blok beli KTC kisaran 3 jutaan. Ini PDK kisaran 4 jutaan. Uma kisaran 4 jutaan ya kan ya. Terus Kawahara ya 2 juta, 2,5 jutaan lah. Yang 63 ya, yang ukuran 63. Nah, itu ya. Terus yang kemarin-kemarin Moto One ya sekitar 3 jutaan ya kan ya. 4 jutaan lah. 3.800.000 4 jutaan udah saya bahas juga ya. Bisa kalau beli dengan yang model yang udah jadi seperti itu gampang. Tinggal pasang, tinggal setting. Nggak perlu mikirin porting karena udah gede dibanding dengan standar. Bahkan untuk merek-merek kayak PDKBW kan udah lebih tinggi dari standarnya 34, 35-an. Jadi 31, bahkan yang Moto One itu 30, pokoknya Moto One agak-agak gede. Bahkan yang apalagi yang Uma seperti ini, ya udah full gede-gede banget ya kan ya. Kalau itu saya pakai X6 tapi udah di porting. Tapi mau saya ganti pakai PDK itu ya, mau saya ganti pakai PDK ya. Ini kebetulan saya mau ganti, sebelum ganti saya syuting dulu gitu ya. Nah kalau keuntungan pakai ini ya, ada keuntungan kerugian saya bahas ya. Keuntungannya tinggal pasang. Nggak usah mikirin porting, tinggal pasang, setting udah kenceng ya. Bahkan contoh, udah saya bahas juga. Hanya dengan mengganti blok, misalnya contoh ya, ini belum ke PDK Gold ya. Baru KTC Gold aja horsepower 31,5 horsepower di roda belakang di mesin Dino.
Mesin dyno yang saya pakai Leeds, mungkin di mesin dyno merek BRT itu kisaran 3435 ya. Itu tenaganya naik ya. Naik sekitar 7,5 dk ya. Kalau standarnya sekitar 2324 ke 31,5 itu naik ya. 7,5 horsepower dengan hanya mengganti blok aja. Itu baru KTC Gold yang menurut saya paling lemah. KTC atau Keitako itu menurut saya yang paling lemah. Kalau pakai PDK Gold itu sekitar 3 ya, beda 1 horsepower. Sekitar 32,5 ya kalau pakai KTC Gold ya. Ini linknya udah di deskripsi, link dinonya silahkan tes. Saya bukan ngomong asal ngomong aja, udah saya buktikan ya. Ini dari standarnya di Dino 24 karena gini ya. Ninja itu standarnya kan 30 horsepower, tapi di Crack As ya, bukan murni roda belakang. Murni roda belakang itu kisaran 2324. Ketika saya ngupgrade pakai blok Keitako Gold, horsepowernya 31,5. Kalau ini kisaran ya 32,5, beda 1 horsepoweran lah. Kalau Kawahara belum saya. Kalau Uma juga banyak ada yang ngetes bahkan sampai 40 itu Uma itu ya di video-video orang lain. Nah, tapi memang itu tinggal pasang kenceng, tapi memang kerugiannya kita keluar uang banyak. Beli ya ini minimal 3 juta, 4 juta, bahkan dengan head 4,5 juta. Ini 3 jutaan, itu 4 juta. Memang agak mahal. Kerugiannya itu mahal aja. Sementara kalau porting, kalau misalnya bang, saya mah nggak punya uang, pingin yang lebih hemat, kan dananya mepet 2 juta, ya udah blok standar di porting. Tapi kalau porting kalian cuma punya blok 1 ya. Kalau beli blok ini yang standarnya disimpan, blok ini pakai. Kalau mau distandarin lagi ya tinggal pasang blok yang tersimpan gitu ya, gampang. Kalau di porting mau nggak mau blok kita ya jadi nggak bisa distandarin lagi. Tapi keunggulan porting harganya lebih murah. Saya aja pribadi, saya sebetulnya udah nggak buka jasa porting lagi sih. Nggak buka jasa porting lagi ya. Saya pribadi biasa matok untuk porting dengan papas head, dengan ngerubah head, squeeze, nut, dan lain sebagainya itu 600.000. Tapi sekarang saya lagi malas nerima order ya. Dengan 600.000 bahkan tenaga bisa gede. Ini contoh ya, ini saya bukan sombong, ini belum ada apa-apa sih motor saya ini. Ini kan catatan ya sebelum saya bahas bloknya. Crack As standar, tidak pakai JetX. Rumah membran intake standar ya, tidak pakai P-Ports dan lain sebagainya ya. Pengapian masih DC, nggak pakai AC ya kan ya. Itu saya dapat 37,4 horsepower ya. Di mesin dyno Leeds yang ini ya. Itu mungkin kalau di mesin dyno BRT 40 sampai 41 horsepower ya kan ya. Nah, ini sengaja saya nggak ningkatkan lagi lah terlalu. Menurut saya ini kan untuk harian 37,4 horsepower itu untuk harian menurut saya udah takut celaka. Makanya saya nggak rubah-rubah lagi. Bukan berarti motor saya ini nggak bisa dirubah lebih kencang lagi kan ya. Nggak bisa, Bang. Kenapa nggak ditingkatkan? Bisa gampang. Tinggal pakai Crack As JetX. Tinggal pakai membran P-Ports atau membran yang diubah lagi lebih oke, terus ganti pengapian AC, itu bisa sampai 48 horsepower ya kan. Crack As itu nyumbang perbedaan itu signifikan kan antara 1,5 sampai 2 horsepower. P-Ports bisa menyumbangkan 1 horsepower. Dengan pengapian AC itu udah menyumbangkan 2 sampai 2,5 horsepower. Belum lagi settingan lain, karburator bisa digedein karena karburator saya biasa pakai ukuran 28 Rimmer 30 kan. Atau paling gede saya pakai 32. Kalau pakai 34 lagi wah lebih mantap lagi. Perkiraan kalau saya ngerubah seperti itu bisa sampai 45 horsepower ya. Tapi saya ini cukup 37,5 aja deh, udah takut karena ini motor saya pribadi. Kalau mau ada yang ngerubah di saya pingin 45, silahkan siapkan duitnya. Saya siap lah bantu. Ini portingan harian kan, bukan portingan full. Saya portingan harian, katakanlah portingan saya ini 800.000, udah termasuk ngerubah head. Ini udah ada 600.000 ya saya matok, saya pribadi ya. Nggak tahu bengkel lain ya kisaran segitu. Udah nge-morting, udah head, itu portingan harian ya, belum ekstrim-ekstrim banget. Karena untuk harian, sekali lagi saya step yang saya jelaskan di sini, tentu lebih gede ya dibanding dengan Keitako Gold, PDK Gold. Karena PDK Gold kan tetap lubang-lubang yang lainnya nggak terlalu ekstrim-ekstrim banget ya. Tapi yang menonjol memang di lubang exhaustnya. Nah, tetap ya portingan yang langsung itu lebih oke dari segi tenaga. Cuma portingan yang langsung di blok kita itu kita nggak bisa standarin lagi. Memang murah, katakanlah mungkin di mekanik lain ada yang matok 1 juta, 1,5 juta, 2 juta ya. 2 juta itu biasanya yang paling mahal ya porting ya, untuk porting harian, porting pelajar ya. Beda lagi dengan untuk balap ya.
Saya kalau untuk balap matoknya 2 juta, nggak tahu yang lain. Nah, untuk porting harian, saya pribadi 600.000 matok ininya ya, matok jasanya. Mungkin bengkel lain sekitar, katakanlah 1,5 jutaan lah aja paling mahal. Kan lebih hemat dibanding dengan beli ini 3 juta, itu 4 juta bahkan, itu 4 juta, motowan hampir 4 juta, 39an ya 4 juta ya motowan. Atau misalnya ini 2.800.000 Kawahara yang 63, itu mahal ya. Lebih baik porting, lebih hemat. Jadi Steg 2 ini lebih menyasar fokus utamanya pada lubang-lubang pada blok silinder atau katakanlah porting ya. Cuman ada tambahan. Portingan seperti ini tentu karburator 28 sebetulnya masih bisa memadai. Karburator ya kayak misalnya pakai PDK Gold, Keitako Gold yang masih 59 diameternya itu masih, atau motowan yang diameter 59, motowan Keitako PDK itu bisa pakai PE28 atau PWK28. Tapi kalau udah UMA yang diameter 65 atau Kawahara diameter 63 atau 68 itu karburator minimal harus di-upgrade, minimal ukuran 30 atau 32. Bisa sih sebetulnya tinggal di reamer aja ya. Jadi dari karburator yang udah ada kita bisa reamer, jasa reamer kalau di daerah saya 150.000. Ya katakanlah 200 300 lah. Harus di reamer ya. Kalau selain yang 150 cc, yang 150 cc itu ya tadi Keitako, PDK sama motowan. Kalau selain itu mau nggak mau harus di reamer minimal 30. Kalau ada beli aja yang karburator 32, baik PWK atau ini lebih gampang ya. Yang biasa aja. Nah, itu ya. Selanjutnya untuk CDI. Nah, untuk CDI maaf. Untuk CDI. Sebetulnya CDI standar Ninja itu udah bagus kan? Udah bagus standar CDI Ninja ya. Tapi memang lebih bagus lagi diganti. Bisa pakai, aduh saya contohnya di gudang belum saya keluarkan. Bisa pakai Denso 1454 atau minimal pakai yang punya inilah, yang punya 1605 ZX ya. Minimal pakai ZX yang kodenya 1605. Sebetulnya standar juga udah bagus ya. Yang kode 19 belakangnya itu udah bagus. Bisa, tapi lebih oke lagi memang upgrade. Misalnya, Bang, saya selain Denso kan mahal. 2,5 juta, 3 jutaan, yang murah-murah aja saya. Contohnya beli ini, harga 1 jutaan. Ini contoh ya, saya banyak nih CDI. Ini Predator, saya beli. Bisa juga pakai DSK Neomax, harga 400 ribuan. Sebetulnya kemarin udah dibahas ya. Atau misalnya KR Open. Tuh, bentar saya center dulu. Tuh, seperti CDI saya sana ya. Bentar. Ada itu CDI-nya tuh. KR Open itu ya. KR Open atau Predator atau lain sebagainya ya. Misalnya CDI ini apa? Oh, KR Open di sini kali ya. Tuh, sana ya ada CDI-nya ya tuh. Ini KR Open tuh, belum terlalu jelas. Itu KR Open. Itu Inpio apa lupa lagi. Ini Predator. Ya, jadi CDI sebetulnya nggak wajib tapi bisa jadi opsional. Coil yang bagus sih YZ. Kalau nggak YZ ya racing lah, bisa pakai TK Racing misalnya. Nibi atau misalnya UMA atau misalnya merek Blue Thunder apalah itu ya. USR dan lain sebagainya itu membantu ya meningkatkan pengapian. Seperti yang saya bahas pada Steg kemarin ya. Jadi memang dengan ini bahkan lebih ya dari tadi kisaran memang naik tenaga sekitar, kalau itu yang porting saya sendiri berarti naiknya hampir 15 horsepower ya. Berarti naiknya itu ya gede. Naiknya sekitar 14 horsepower ya dari standarnya 2324 ke 37,4. Itu dengan portingnya. Dengan porting sendiri memang hasilnya pasti lebih gede dari yang blok-blok yang 59 yang 150 biasa. Tapi kalau dengan UMA memang UMA agak-agak lebih kenceng lagi kan ya, karena lubangnya gede, cc-nya juga gede ya kalau UMA. Untuk spek korek harian, tapi kalau spek untuk balap tentu UMA juga bisa dikalahkan dengan korekan spek balap ya. Jadi begitu ya, pada Steg 2 ini kita nyasar bagian porting karena itu bagian terpenting pada motor 2 tak. Kalau pada Steg pertama itu hanya PNP, mengandalkan karburator dan knalpot, juga dibantu dengan pengapian minimal seperti ganti bus iridium. Steg selanjutnya ini Steg 2 nambah ke porting. Bisa kalian beli yang udah jadi, mau yang 150 cc, 170 cc, 180 cc, 200 cc juga ada, terserah kalian. Tapi kalau untuk harian ya diameternya jangan 68 deh, bisa 65, 63 atau 59 lagi. Tapi kalau mau 68 juga nggak masalah. Tapi sesuaikan di bagian head supaya nggak terlalu tinggi kompresinya, supaya maksimal lah dipakai harian ya. 200 cc juga harian masih oke lah, cuma naik 50 cc wajar, masih wajar buat harian ya. Tapi serahkan ke mekanik terpercaya. Nah, sekali lagi untuk porting hati-hati ya, pilih mekanik terpercaya, karena kalau maaf ya, kalau kurang profesional bukannya malah kenceng-kenceng tapi nggak maksimal aja gitu. Portingan kita udah porting, kasarnya udah merusak blok,
hasilnya nggak maksimal, kan kita kecewa. Jadi saran saya cari mekanik yang berpengalaman morting, terutama pengalaman morting di Ninja 2 tak. Karena begini ya, Ninja 2 tak itu unik. Nggak semua mekanik yang jago 2 tak bisa ngorek Ninja. Misalnya bisa ngorek RE King, F1 Jet R, misalnya motor 2 tak lain, belum tentu di Ninja bisa maksimal banget ya. Kalau sekedar bisa sih banyak ya. Sekali lagi cari bengkel yang biasa pegang Ninja, itu aja sih. Oke, stake 2 dengan dana 2 sampai 5 jutaan kita bisa mendapatkan horsepower sekitar ya itu tadi 8 sampai 14 horsepower ya. Gede banget ya kan ya. Mantap. Oke, itu dia ya kan ya. Jumpa bersama saya di video selanjutnya. Mantap, gaspol Bang Pedro si Mister Teknik. Mantap.